Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Katarina Hangin, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Universitas Mula Warman, Program Studi Biologi, melaksanakan PPL Siklus 1 di SMA Negeri 1 Longbagun, kelas 11, materi pembelajaran Sistem Peredaran Darah Manusia, menggunakan model pembelajaran kombinasi PJBL dengan PBL, pendekatan pembelajaran TIPEK. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji syukur kehadirat Tuhan kita diberi kesehatan sehingga sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa kita awali dengan doa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman, doa besar. Yang hadir pada kesempatan hari ini ada 15. Hari ini Ibu kalau tidak lihat ada Lilit turun. Ada yang tahu kenapa Lilit tidak turun? Lilit sakit. Oh ya. Mudah-mudahan minggu depan Lilit dapat bergabung kembali belajar bersama kita ya. Pernah nggak kalian mengalami ujung jari kalian tertusuk jarum? Siapa yang pernah? Bulan? Seperti apa rasanya? Sakit. Keluar apa? Ada yang tahu mengapa darah yang keluar sedikit dan cepat berhenti? Ya, Bu. Karena ada terjadi pembekuan darah. Iya, karena terjadi proses pembekuan darah. Ya, jadi komponen darah yang berfungsi membantu proses pembekuan darah adalah trombosit ya. Dengan bantuan enzim trombokinase, protomin diubah menjadi trombin. Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, mengubah fibrinogen menjadi fibrin ya. Jadi fibrin itu benang-benang darah yang menutupi luka ketika kita terluka. Jadi darah langsung berhenti ya. Baiklah anak-anak sekalian, sehubungan dengan topik pembelajaran kita hari ini yaitu komponen-komponen darah ya. Darah adalah alat transportasi atau peredaran yang berfungsi mengedarkan nutrisi dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Ibu akan menguji pemahaman kalian. Silakan kalian kerjakan soal pretest yang sudah ibu share di grup ya. Pretest asesmen diagnostik.
penyusun darah dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme proses pembekuan darah dengan benar. Yang keempat, menjelaskan mekanisme sirkulasi manusia meliputi sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar dengan benar. Dan yang kelima, mengelompokkan 4 tipe darah menurut Karl Landsteiner. Yang keenam, menyebutkan 8 macam gangguan pada sistem sirkulasi dan upaya pencegahannya dengan tepat. Dan yang terakhir, membuat karya tulis ilmiah mengenai gangguan pada sistem sirkulasi dan upaya pencegahannya dengan benar. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah atau disebut juga dengan sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh pada manusia berupa sistem peredaran darah. Selanjutnya, fungsi peredaran darah. Yang pertama, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, coba dibaca. Mengangkut karbon dioksida dari tubuh menuju paru-paru. Yang ketiga, Reksi. Yang ketiga, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Membantu proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan. Mengangkut hormon. Ya, yang keenam, silakan Rafael. Mengangkut sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, yang terakhir, mengatur suhu tubuh. Ya, jadi ada 7 fungsi dari peredaran darah pada manusia, ya. Selanjutnya, komponen darah. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua, sel darah merah. Leukosit. Selanjutnya, Sel darah putih atau leukosit. yang keempat, Keping darah atau trombosit. ya, jadi itu komponen-komponen darah. Sekarang kita bahas yang pertama, plasma darah. Plasma darah mengandung protein yang tersusun atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mempunyai fungsi atau berperan menjaga tekanan osmotik darah. Yang kedua, globulin berfungsi sebagai antibodi. Tahu ya antibodi? Imunitas daya tahan tubuh, ya. Yang ketiga, fibrinogen, yaitu berperan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya, plasma darah memiliki fungsi penting dalam tubuh, yakni, coba dibaca. Mengangkut limbah. Lanjut. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Reaksi. Selanjutnya, membantu proses pembekuan darah. Yang selanjutnya, Menjaga suhu tubuh. menjaga suhu tubuh. Selanjutnya, membantu melawan infeksi. Yang terakhir, Menjaga keseimbangan menjaga keseimbangan asam dan basa. Sekarang yang kedua, sel darah merah atau disebut juga dengan
Selanjutnya fungsi dari eritrosit yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Ya, jadi udara atau oksigen yang kita hirup dari pernapasan kita dibawa ke paru-paru. Supaya sampai dalam sel tubuh, maka yang mengangkut adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, selanjutnya sisa dari proses pernapasan kita mengeluarkan apa? CO2. Nah, CO2 harus dikeluarkan lagi melalui alat pernapasan kita ya. Dari seluruh tubuh, CO2 diangkut kembali. Selanjutnya dikeluarkan melalui paru-paru dan alat pernapasan. Sampai di sini paham? Eritrosit. Lanjut. Sel darah putih atau disebut juga dengan istilah apa? Leukosit. Karakteristik dari sel darah putih. Coba dibaca sama-sama. Bentuknya tidak tetap, beriri, terbentuk di sumsum tulang, limfa dan kelenjar getah bening. Umur sel 12 hari, jumlahnya 6.000 sampai 9.000 mm persegi. Sel darah putih berfungsi membunuh kuman dan membentuk antibodi. ya, jadi itu karakteristik dari sel darah putih atau disebut juga dengan istilah leukosit. Fungsinya adalah membunuh kuman penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya, dan membentuk antibodi atau imunitas sehingga daya tahan tubuh kita kuat ya. Sampai di sini paham tentang leukosit? Oke, lanjut ya. Sel darah putih dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, granulosit, yaitu berkembang dari sumsum tulang merah dan memiliki butir sitoplasma. Terdiri atas 3 macam sel. Yang pertama basofil, neutrofil, dan eosinofil ya. Sekarang yang kedua, agranulosit, berkembang dari jaringan limfoid dan tidak memiliki butiran sitoplasma. Agranulosit terdiri atas apa? Monosit dan limfosit ya. Jadi ada 5 macam sel darah putih ya. Jadi ibarat tentara yang menjaga ketahanan negara kita, demikian juga dalam tubuh kita ya. Sel darah putih itu menjaga antibodi ya. Antibodi untuk tubuh menjaga dari serangan penyakit atau benda asing yang menginfeksi tubuh ya. Ada yang ditanyakan tentang leukosit? Silakan. Ada yang bertanya? Jelas semua ya? Jelas. Kita lanjutkan yang keempat. Keping darah atau disebut juga dengan istilah apa? Trombosit. Karakteristik dari trombosit ada 5. Yang pertama berdasarkan bentuk. Bentuknya seperti apa? Tidak teratur, Terus yang kedua? tidak ada biji, Yang ketiga? terbentuk di sumsum tulang belakang. Yang keempat? Umur sel 6 sampai 9 hari, Jumlahnya? 200.000 sampai 400.000 untuk setiap milimeter persegi. Ya, jadi itu karakteristik dari trombosit ya. Jadi ada 5, bentuk tidak teratur, tidak berinti ya, tidak ada inti selnya ya. Terbentuk atau diproduksi di sumsum tulang belakang. Tahu ya sumsum tulang belakang kita di mana? Ya. Di
setiap milimeter kubiknya. Selanjutnya, peran keping darah atau trombosit. Coba dibaca bersama-sama. Keping darah atau trombosit. Jika ada bagian tubuh yang Dibaca sama-sama, ulangi. Keping darah atau trombosit berperan pada proses pembekuan darah. Jika ada bagian tubuh yang mengalami luka pada keadaan normal, tubuh mampu menghasilkan benang-benang fibrin yang akan menutup luka pada tubuh jika seseorang mengalami luka. Iya, jadi itu peran atau fungsi dari trombosit. Jadi ketika kita terluka, maka trombosit kita pecah ya. Dengan bantuan enzim trombokinase, trombosit protombin mengubah menjadi trombin. Selanjutnya dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, protombin mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutupi luka ya. Demikian materi tentang komponen-komponen darah pada manusia. Silakan yang mau bertanya dulu. Simulasi tentang komponen-komponen darah pada manusia. Silakan, Rafael. Teman-teman, kita akan melakukan eksperimen sekarang, yaitu yang pertama 1 botol air putih, dan yang kedua 1 botol minyak goreng, dan ada warna makanan berwarna merah, dan 1 botol kosong. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencampurkan sedikit warna makanan ke dalam botol yang telah terisi air putih. Setelah itu kita dapat kocok agar sedikit merata. Kemudian jika sudah seperti ini, kita dapat memasukkannya ke dalam tempat yang kosong satunya. Baik, jika telah seperti ini, kita dapat mencampurkannya dengan 1 botol minyak goreng. Baik, kemudian kita kocok hingga merata seperti ini. Kemudian kita dapat endapkan sekitar 10 menit. Sambil menunggu waktu berjalan, kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rafael. Kita beri tepuk tangan. Ibu akan membagikan LKPD untuk diskusi berdasarkan kelompok yang sudah terbentuk ya.
kita lihat di depan, yaitu komponen-komponen darah terdapat sekitar 55% sel plasma ataupun plasma dan 1% sel darah putih, dan sekitar 45% di bawah, yaitu yang merahnya ini sekitar 45% sel darah merah. Sekian penjelasan saya ataupun eksperimen sederhana yang telah kita lihat. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk, ukuran, analisa definisi sel, tempat pembentukan pada sel darah, jumlah pada tubuh, fungsi, kelainan atau penyakit pada sel darah merah. Halo semuanya. Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Angelina Jogawahai dari kelompok 3 yang terdiri. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang sistem peredaran darah yang diantaranya terdapat trombosit. Apa yang bisa kita simpulkan? Olivia akan membantu menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Baik, kesimpulannya adalah yang pertama, sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkat berbagai zat di dalam tubuh pada manusia berupa sistem pengarahan darah. 2. Komponen darah, plasma darah atau eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang ketiga, plasma darah berfungsi sebagai Plasma darah. Plasma darah. Plasma darah berfungsi sebagai pertama mengangkut limbah dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembukuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru seluruh tubuh dengan CO2. Bisa metabolisme dari tubuh menuju paru-paru. Yang kelima, sel darah putih berfungsi membunuh kuman yang menginfeksi tubuh dan membentuk antibodi. Yang keenam, keping darah atau trombosit berperan pada proses pembekuan darah. Sekian dan sekian. Ya, terima kasih kepada Olivia yang sudah membantu menyimpulkan materi pembelajaran kita dan juga hasil diskusi kelompoknya ya. Ibu akan men-share link post-test ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi kita hari ini. Ini ada 5 pertanyaan. Kasih waktu 5 menit untuk mengisinya.